Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video edisi kedua. Tetap dengan sharing-sharing bersama Kak Mai di channel my_oki23, di mana kita akan mengulik seputar permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum saya melanjutkan pembahasan, bantu channel saya untuk lebih berkembang dengan cara like, comment, share, dan subscribe channelnya, serta tidak lupa bunyikan tanda loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel ini. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai broken home. Oke, langsung saja kita cari tahu apa dan bagaimana maksud dari broken home. Oke, sebelum kita lebih lanjut membahas mengenai broken home, di sini saya akan memutarkan beberapa potongan-potongan dari video yang pernah membahas mengenai broken home. Oke, mari kita dengarkan terlebih dahulu. Banyak di luar sana, banyak anak yang tidak dekat dengan orang tuanya karena ketika dia bercerita apa yang dialami tentang permasalahannya, bukannya disemangatin atau didukung, tapi malah diomelin. Kadang kan sebagai anak pengen cerita gitu ya, pengen didengar, tapi tidak mendapatkan hal itu. Boro-boro didengar malah kadang jadi adu nasib. Jadi bukan hal yang aneh kan kalau banyak anak yang tidak akrab dengan orang tuanya. Ya, semangat. Jangan nikah sama anak broken home, nanti keluarganya berantakan loh. Eits, nggak gitu. No. Masalahnya anak broken home itu emang complicated banget. Karena itulah mereka lebih banyak mempelajari bagaimana cara membangun keluarga yang baik. Dan karena masalahnya juga, mereka nggak mau hal tersebut terulang lagi di keluarganya di masa depan. Dan juga mereka nggak mau anak-anaknya nanti merasakan hal yang sama seperti yang mereka rasakan. Oleh karena itu, yuk stop memberikan stigma negatif kepada anak broken home. Bisa gak sih kamu menghormatin orang tua? Kayak anak-anak yang lain? Bisa gak kayak orang lain juga? Pikirin perasaan anaknya sendiri. Itu harusnya ngebuat lo tuh tenang. Rumah itu harusnya ngebuat lo tuh teduh, damai gitu. Tempat lo istirahat tuh rumah gitu sama lo hidup. Tapi ketika lo pulang ke rumah, yang lo denger cuma konflik, dan konfliknya hal sepele ya menurut gue, yang harusnya kayak ya udahlah, Tuhan yang menyiptain berbeda, tapi bukan berarti lo jadi ngeributin itu gitu kan. Dan ketika gue nggak bisa ngebantu untuk memperbaiki hal itu jadi kayak hal yang menyedihkan sih buat gue. Oke, di bagian ini saya akan membacakan beberapa pendapat para ahli mengenai broken home. Yang pertama itu ada, menurut Pujo Suwarno tahun 1993, broken home adalah keretakan di dalam keluarga yang berarti rusaknya hubungan antara satu dengan yang lain di antara anggota keluarga tersebut. Kemudian pendapat kedua dari Willis tahun 2015 mengemukakan bahwa dari keluarga broken home akan lahir anak-anak yang mengalami krisis kepribadian, sehingga perilakunya tidak sesuai atau salah sesuai. Mereka mengalami gangguan emosional dan bahkan neurotik atau ketidaksesuaian diri secara emosional dalam menyelesaikan konflik tak sadar. Kasus broken home ini sering ditemui di sekolah dengan penyesuaian diri yang kurang baik seperti malas belajar, menyendiri, agresif, membolos, dan suka menentang guru. Kemudian, Willis juga mengemukakan di tahun 2008 dalam bukunya bahwa broken home dapat dilihat dari dua aspek. Yang pertama itu keluarga itu terpecah karena strukturnya tidak lagi utuh sebab salah satu dari kepala keluarga itu meninggal atau telah bercerai. Kemudian ada yang kedua itu, orang tua tidak bercerai akan tetapi struktur keluarga itu tidak lagi utuh karena ayah atau ibu sering tidak di rumah dan atau tidak memperlihatkan hubungan kasih sayang lagi. Misalnya orang tua sering bertengkar sehingga keluarga itu tidak sehat secara psikologis. Beberapa penyebab dari broken home itu sendiri. Yang pertama itu terjadinya perceraian. Kemudian kedua, tidak dewasaan sikap orang tua. Ketiga, orang tua yang kurang memiliki rasa tanggung jawab. Keempat, jauh dari Tuhan. Kelima, adanya masalah ekonomi. Keenam, ada kehilangan kehangatan dari keluarganya. Ketujuh, adanya masalah pendidikan. Sedangkan menurut Willis tahun 2011, ada 7 faktor penyebab keluarga broken home, yaitu kurangnya atau putus komunikasi di antara keluarga. Kemudian yang kedua, sikap egoisme masing-masing anggota keluarga. Kemudian ketiga, permasalahan ekonomi keluarga. Keempat, masalah kesibukan orang tua. Kelima, pendidikan orang tua yang rendah. Keenam, perselingkuhan. Ketujuh, jauh dari nilai-nilai agama. Sebagai seorang anak broken home, kita tidak bisa memungkiri bahwa ada beberapa hal yang berdampak buruk dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan sebagai proses penyembuhan luka untuk anak broken home. Salah satunya adalah dengan melakukan self-healing sebagai proses penyembuhan diri. Nah, berikut adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menyembuhkan luka anak broken home. Yang pertama, mengenali masalah. Menjadi seorang anak broken home tentu akan memberikan dampak besar bagi kepribadian seseorang. Mungkin kita belum sadar atau mungkin sudah sadar tapi membantahnya. Pada dasarnya, manusia merupakan makhluk yang diberikan akal dan nafsu oleh Sang Pencipta. Jika dibandingkan dengan kejadian yang baik,
ingatan kita justru akan lebih kuat ketika mengingat kejadian buruk yang pernah terjadi. Kemudian, pikiran-pikiran buruk itu akan mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku kita dalam bertindak. Kita akan lebih sering memiliki persepsi yang negatif. Hal ini tentu bukanlah hal yang baik, karena kita akan memendam emosi yang tidak stabil dan tentunya akan menyakiti diri sendiri. Maka dari itu, yang perlu kita lakukan adalah mengenali masalah yang terjadi dan kemudian mengambil langkah penyembuhan secepatnya agar hal tersebut tidak menjadi semakin buruk. Kuatkan dirimu, lalu ambil kembali masalah-masalah tersebut. Bawa mereka, peluk mereka dengan erat, dekatkanlah denganmu. Lalu ketika kamu sudah selesai bercengkerama dengan mereka, majulah ke langkah berikutnya. Yang kedua, menyelesaikan konflik dengan orang lain dan diri sendiri. Konflik di sini dapat berupa permasalahan dengan orang lain, baik itu masalah dengan pasangan, masalah keluarga, ataupun masalah dengan lingkungan sekitar. Bahkan bisa juga berbentuk rasa minder atau insecure terhadap diri sendiri. Cobalah untuk memahami permasalahanmu, renungkan dan lihatlah dari sisi tengah. Jangan memihak pada satu sisi. Lihatlah kebaikan yang ada pada diri sendiri, hargai semua kemampuan yang ada pada dirimu, sehingga kita bisa memahami situasi dan menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah yang baru. Yang ketiga, usaha membangun kembali hubungan asmara. Sebuah hal yang terdengar sederhana namun sulit untuk dilakukan. Untuk kembali meraju cinta yang telah lama hilang dalam sebuah keluarga, dibutuhkan sosok yang kuat dan bisa mengembalikan kepercayaan dirimu dalam hal hubungan asmara. Mungkin, kamu perlu memaafkan ayahmu yang memilih pergi dan meninggalkan keluarga. Maafkan juga ibumu yang selingkuh diam-diam, atau mungkin juga memaafkan dirimu sendiri karena terlalu lama membiarkannya tersiksa dalam kondisi yang berada di luar kendali. Sedikit demi sedikit, kamu akan menemukan sisi baru kehidupanmu dalam broken home. Kamu akan mendapati dirimu lebih terbuka, lebih berseri, dan lebih bahagia. Yang keempat, kelilingi dirimu dengan orang-orang yang suportif. Kehadiran lingkungan dan orang-orang yang suportif akan membuatmu merasa lebih baik. Ketika cinta tidak bisa ditemukan dalam rumah, maka hal lain yang bisa kamu lakukan adalah dengan mencari rumah baru di tempat lain yang bisa dijadikan tempat untuk merebah dan melepaskan semua penat yang kamu miliki. Dukungan tersebut bisa datang dari sahabat, pasangan, ataupun orang lain. Jadi, jangan menutup dirimu untuk orang lain yang ingin membuatmu kembali menemukan bahagia yang sudah lama hilang. Anak broken home, ingat pesanku. Keluarga yang terbelah itu bukan akhir dari segalanya. Orang tuamu cerai itu di luar kendali kamu. Tapi yang bisa kamu kendalikan itu masa depan kamu. Orang tuamu gak bahagia, tapi kamu masih berhak untuk bahagia. Tersenyumlah karena hari-harimu tuh masih panjang ke depan dan banyak orang yang punya kisah hidup yang lebih buruk dari kamu. Mungkin orang tuamu bercerai itu memang yang terbaik untuk kamu daripada kamu setiap hari harus dengerin mereka berantem. Itu nggak baik untuk kesehatan mentalmu juga. Mentalmu tuh harus sehat karena hari-harimu tuh masih panjang ya nak. Kamu itu adalah karya terbaik dari Tuhan. Jadi jangan biarkan karya itu tuh gagal begitu saja. Sama seperti pensil yang terbelah, kamu bisa memutuskan untuk membuang begitu saja atau kamu bisa tetap berkarya dan berfungsi dan menjadi versi dirimu yang terbaik. Kondisi orang tuamu jangan terus terpuruk ya. Yuk bangkit yuk. Nah, itulah pembahasan sedikit mengenai broken home itu sendiri. Di sini sifatnya sekali lagi saya tekankan ini sebagai penghantar. Kalian bisa mencari referensi lebih banyak lagi di luar sana, mencari pelajaran lebih banyak lagi dengan mendengarkan cerita orang, dengan melihat secara langsung atau mungkin ada yang mengalami. Jadikan semua itu sebagai pelajaran buat menata kehidupan kedepannya. Jangan terpuruk terus ke belakang. Oke, terima kasih sampai sejauh ini kalian mendengarkan ocehan saya, dan sekali lagi mohon bantuannya untuk like, comment, subscribe, share juga, serta bunyiin tanda loncengnya supaya nggak ketinggalan update-update dari channel ini. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.